Nggih. Nggih, alhamdulillah. Untuk teman-teman Padepokan semua, ini ada sedekah dari Bapak Pak Ucok dari 511 nggih. Dari Subsat. Oh, dari Subsat nggih. Ini ada sedekah, ada beras untuk santri dan juga Padepokan. Mugi-mugi saged barokah untuk santri, saged barokah untuk Padepokan. Mugi-mugi napa ingkang dados penggalih saged-saged enggal diijabah. Ngoten nggih. Alhamdulillah. Ini kita dapat sumbangan dari Bapak Tentara. Nggih. Sumbangan beras untuk para santri. Alhamdulillah, mugi-mugi barokah. Amin. Dari 511. Dari 511 batalion. Paring asma Pak Suyit. Pak Suyit. Nggih, barakallah. Ini kan kemarin nyampaikan ke saya ya kalau bisa ya minta bekal bukan Pak Ucok. Ya mungkin katanya ya kalau bisa ya tasbih atau mungkin gelang mau dibawa ke sana karena di sana itu rawan. Dari 511 dari 511 batalion. Paring asma Pak Suyit. Pak Suyit. Nggih, barakallah. Sudah 2 kali ini ya ke sini ya. Jadi ngeten anu. Siap. Kula teng mriki kan Pak Ucok malih. Ini Pak Ucok malih yang ngeterne beras niku. Ya, diminum. Nggih. Iya. Jadi Pak Ucok niki nek saged berkomunikasi langsung kali Gus. Kan anu Pak Ucok ini kan badhe pindah tugas teng Papua. Sama kayak ini. Dulu berangkat ke Papua. Enggak pulang. Lah iya, sekarang gantian Pak Ucok malah. Pak Ucok badhe tugas teng mriko, pindah teng mriko nek Pak Ucok niki. Iya, dulu beliau tugasnya di Subsat Angkatan Darat. Angkatan Darat. Dulu pernah ke Lebanon. Sekarang malah mau ke Papua. Baru pesen kalau bisa mau komunikasi sama Gus nelpon. Beliau sudah naik jabatan belum beliau? Masih mayor. Masih mayor. Dari mayor ke apa nanti? Letkol. Masya Allah. Letkol. Sekarang beliau di mana itu? Di Subsat Angkatan Darat. Angkatan Darat di Jakarta ya? Di Bandung. Oh, di Jakarta, Bandung. Jakarta. Ini kan kemarin nyampaikan ke saya ya kalau bisa ya minta bekal bukan Pak Ucok. Ini bekalnya minta ini aja ini. Ini dia ini. Minta bekal. Berangkat ke Papua ini. Ya mungkin katanya ya kalau bisa ya tasbih atau mungkin gelang mau dibawa ke sana karena di sana itu rawan. Ini minta ini nih. Wah, ini mantap doanya ini. Langsung tembak rapopo ini loh. Ini aja nih, ini mantap ini. Sampai kan wis dapat tasbih ta. Ya tadi amal no, beli tasbih 10 ya toh direnteng, bawahnya dikasih buhur. Ini serius. Ini ijazah ini langsung loh dari Abah Hamid loh. Langsung dari Abah Hamid. Itu kan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna hadid wa inna musyahid itu surat Al-Hadid. Jadi surat Al-Hadid itu dalam Al-Quran itu disebut dengan surat besi. Jadi kekebalannya itu sebenarnya bukan untuk kesombongan, bukan juga untuk kesaktian, bukan juga untuk uji coba gitu, bukan buat tes-tesan gitu, bukan untuk pembuktian, bukan. Tapi keselamatannya itu murni ketika berpasrah diri kepada Allah. Apalagi
bertugas di dalam negara. Wah, tugas dalam negara sudah jelas, membela negara itu adalah jihad, ya kan? Membela negara itu jihad, ya. Cinta kepada negara itu sebagian dari iman. Nah, ketika membaca asma ini asma al-hadid, secara otomatis ini ilmu kaji diri. Segala bentuk besi itu insya Allah nggak tembus ke dalam tubuh kita gitu. Mohon maaf nih Gus, ini kan Siap. Mayor Ucok ini kan Non muslim. Nah, kok saged Bisa. Karena baginda Rasulullah itu rahmatan lil alamin. Jadi bukan rahmatan lil muslimin loh ya. Jadi Al-Qur'an itu turun, baginda Rasulullah itu diturunkan itu bukan hanya untuk kaum muslimin, bukan. Tapi untuk seluruh alam. Seluruh alam, bahkan termasuk kepada hewan, kepada pohonan, itu seluruh alam itu. Nggak boleh semena-mena nebang pohon, nggak boleh semena-mena bunuh hewan. Ketika membunuh pun juga harus jelas kayak gitu niatnya, terus tata caranya gitu. Jadi nggak salah gitu. Bahkan begini, ketika ada sahabat baginda Rasulullah itu non muslim, orang kafir gitu, ketika diruqyah dengan menggunakan Al-Quran, boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Sembuh nggak? Alhamdulillah ya sembuh gitu loh. Karena memang ini rahmatan lil alamin itu, bukan rahmatan lil muslim. Jadi semuanya boleh. Bahkan kita menolong seseorang itu juga nggak boleh ditanya. Omongin sama ada orangnya jatuh kayak gitu ya. Terus sama tanya, ini agamamu apa gitu. Oh Kristen nggak jadi tak tolong gitu. Kan enggak. Jadi kalau nolong orang aja nggak boleh tanya-tanya. Menolong itu kan dalam arti menolong itu ada 3 hal. Ada dengan perbuatan, ada dengan ucapan, ada juga yang hanya dengan doa kayak gitu. Kayak sama kayak nasihatin orang. Mamanya ini orang nih kerjaannya semuanya nyuri nih, ya kan? Kita tahu, atau kerjaannya dia minum, dia main perempuan, kita nasihati. Setelah kita nasihati, kok nggak bisa, ya sudah kita doakan. Karena yang bisa menindakkan hanya aparat negara. Kita nggak boleh ada orang minum terus kita kepruk apa kita rusak, nggak boleh. Itu melebihi dari tanggung jawab kita gitu. Ya sama seperti itu tadi. Jadi makanya semua media yang saya buat itu semuanya itu untuk semuanya, muslim non muslim semuanya gitu. Karena intinya kayak gini. Semuanya ini ya kayak tasbih nggih. Niki cerita mawon nggih. Anu pesantren ngoten pesantren kan. Kitab Mambaul Hikmah niku tasbih ngeten. Beli tasbih 10 semuanya. Tasbih kan pernah bawa ke Papua. Terus bawahnya dikasih kalau enggak buhur Sulaiman ya buhur Mahrobi. Kalau enggak menyan Arab gitu. Kalau enggak ya buhur kayak gitu, dibakari gitu. Terus malamnya dibacakan tuh, beliau kan dah punya. Dibacakan bismillah 1000 kali. Allahu Jabbar, Allahu Jadi Jabbarullah Jadirullah. Badanas bertatas badanas penulus malamnya kul jini wal insi wasyaitani kul nafsi daikun, itu dibaca. Nah, selama membaca amalan ini selama 7 hari puasa. Selama 7 hari puasa, malamnya itu diwiridkan. Setelah itu selama 7 malam. Nanti yang ke-7 harinya itu diselamati dengan harapan siapapun yang memegang tasbih ini diberikan keselamatan sama Allah gitu. Kayak gitu. Untuk siapa aja gitu. Maksudnya bukan cuma untuk orang muslim gitu. Jadi beliau ini mau berangkat ke Papua. Kalau penjenengan ini di sini dinas tak mriki. Di mana? Di 511 batalion. Di 511 batalion. Siap. Nggih insyaallah. Kula siap nyetumin nggih. Kalau ini memotong sebentar aja. Siap. Ini saudara ada yang idam pengen dokol itu. Oh siap. Idam hamil tah? Ya, kata idam pengen kita kusane. Siapkan tasbih ya untuk. Ini. Oh, nanti saya kasih Situ cerita. sini Gus. Idam dia mau dokol katanya. Assalamualaikum. Injih. Paling asma sinten? Kita bikin video call. Siap. Alhamdulillah tunggu tinungo. Sehat nggih? Iya. Doanya nggih. Siap. Namanya siapa? Oh, namanya Ana. Mbak Ana, mantap. Inggih. Kok kenal sama ini ganteng ini? Kang siapa ini? Yang Mustaqim. Kang Mustaim.
Mus. Iya Pak Mus. Oh, Pak Mus. Mustaim. Iya. Namanya ini pakai ada ngeri nih. Siap. Nggih. Baik, betul. Nggih, alhamdulillah sehat. Iya. Ada yang Tadi mau ikut. nggih, mau ikut ke sini? Iya, pengen ikut ke situ. Kenapa nggak ikut? Kalau ke sini pasti tak kasih madu. Tapi kalau belum ke sini ya belum. Nanti aja kalau ke sini. Waalaikumsalam. Suruh ke situ dulu. Iya dong. Silaturahmi baru nanti dapat bonus. Kalau nggak silaturahmi ya silaturahmi aja belum, woy. Oh gitu ya, kapan-kapan ke situ. Siap. Yang penting sehat selalu. Amin. Pikirannya ndak boleh nesuan, tenan. Ndak oleh nesuan. Yang tenang. Ya, ketua itu. Ndak boleh, kok cepet tuwek. Kok cantiknya hilang kalau nesuan. Ya, terima kasih. Nggih, sami-sami doa sehat selalu. Nggih, matur suwun. Di mana beliau tempat tinggalnya? Assalamualaikum. Kerjanya di Kerjanya punya kambing banyak. Punya kambing itu 20 ekor. Jadi rumah kambing terus punya bengkel. mantap. Iya kan kemarin kan saya diundang sama Bayangkara Group itu. Terus apa namanya, intinya suruh diminta ya untuk pertama dek rumai, terus setelah dek rumai terus diusahani, terus intinya ya kambing gulingnya itu, kambing guling ajib. Nanti panjenengan berdua kalau saya undang dari mulai sekarang ya tanggal 6 ya. Tanggal 6 nanti saya pesen kambing guling ajib itu, terus saya ngundang anak yatim. Terus kalau panjenengan berkenan, tidak repot ya datang ke sini, sekalian nanti makan bersama-sama anak yatim kayak gitu. Tanggal 6. Ya kalau nggak repot Pak Wan. Jam? Iya sekitar jam 7 malam lah. 7. Hah? Hari kamu ya, hari kamu. Iya tanggal 6. Tanggal 6. Nih kaosnya. Oh, terima kasih. Siap. Barakallah. Kaos Padepokan. Sering jaga malam sampean? Sering jaga malam. Saya karena personil kurang, banyak yang tugas, 426 orang yang berangkat tugas ke Papua. Jadi untuk yang di sini kurang, makanya saya juga sering. Tak kasih madu. Ini untuk menjaga kesehatan. Siap. Diminum aja. Siap. Selain untuk menjaga kesehatan, Siap. Terima kasih. Pak insya Allah Barakallah. juga menambah kekuatan batiniah. Siap. Asalkan niatnya untuk mencari ridha Allah. Siap. Gitu. Coba kalau habis minum nanti duduk tenangi zikir Allah. Allah nanti seperti ada yang merambat itu. Siap. Minum aja. Udah disolawati sama santri itu. Siap. Oke. Beliau ini Pak apa namanya Mayor Ucok ini kenal saya sudah berapa tahun ya? 2 tahun lebih ya. Hampir 3 tahun beliau ini. Dari masih di Lebanon. Dari masih di Lebanon. Pernah kesini juga beliau ini. Dulu. Pernah kesini juga. Pernah kesini. Udah berapa hari sebenarnya minta tolong saya sebenarnya. Iya. Terus itu. Tapi yang saya juga sibuk, baru kemarin katanya ke Ambilkan minta ke Umi cincin ya, cincin sama tasbih ya. Bapak Mustaqim ini terus lagi keluar, makanya belum bisa, hari ini baru bisa. Tanggal 8 nanti, ya itu saya berangkat sekarang. Tanggal 8 itu saya ke Banten. Iya di Banten, karena
Di Banten itu kan cabangnya sini. Berapa lama? 1 minggu. 1 minggu di Banten. Nanti dari Banten ke Taiwan. 1 minggu di Banten. 1 minggu di Banten nanti. Panjenengan itu tugasnya di 511. 511. Oh iya, siap. Nggih, doa itu. Kalau Pak Mayor ini kenal sama saya sudah hampir 3 tahunan beliau ini. Dan alhamdulillah ya sambung silaturahmi lah Mayor ini. Nggih, monggo di Telepon. siap. Kayaknya Mayor itu seukuran saya deh jarinya. Yang ukuran agak besar. Waalaikumsalam. Izin ini saya sudah Besar dikit. ketemu Gus, ini mau seputaran mungkin ada beliau. Siap. Nggih. Waalaikumsalam, salam sejahtera. Kenapa nggak menghubungi di WA saya? Oh, soalnya kan HP yang pegang admin. Jadi mungkin belum disampaikan ke saya. Tapi kalau jenengan bilang saya Mayor gitu, insya Allah disampaikan ke saya. Alhamdulillah sudah selesai lancar ya. Allahu Akbar. Siap. Tanggal 21. Oh, 21 Oktober. Siap. Tapi alhamdulillah sekolahnya sudah selesai ya. Tujuh bulan itu ya. Nilainya bagaimana? Alhamdulillah. Penuh dengan kerja keras. Alhamdulillah, niat untuk yang pertama untuk negara, yang kedua untuk keluarga. Nanti semuanya jadi baik. Kalau niatnya baik jadi baik. Selalu berpikir yang baik aja gitu. Karena kita hidup ini kan dengan Rahman Rahim atau kasih sayangnya Allah. Jadi kita juga kepada makhluk Allah juga penuh dengan kasih sayang itu. Jangan ada kebencian. Selama diri kita nggak ada kebencian, setan nggak akan masuk dalam diri kita. Karena begini, prinsip saya, bahkan Nahdlatul Ulama NU sendiri itu pun juga diciptakan oleh para alim ulama yang notabene-nya itu ya Rahman Rahim atau kasih sayang itu. Nah, ini tadi saya sudah menyiapkan dua media ini untuk panjenengan. Yang terpenting sebenarnya nanti walaupun panjenengan non muslim, tetapi saya harapkan yang terpenting hatinya penuh dengan kasih sayang. Pantangannya mau 5 ya. Pantangannya yang penting tidak, yang pertama, yang paling penting sebenarnya, yang benar-benar menghilangkan powernya itu berzina. Jadi tidak boleh berzina, itu yang paling utama. Yang kedua, yang sangat dilarang itu menggunakan obat-obatan, entah itu alkohol, narkoba dan sebagainya, itu sangat-sangat dilarang. Itu kalau semuanya penghilangan power itu hampir 70% hilang, tapi walaupun tidak 100%. Terus yang ketiga ini tidak boleh berjudi. Ya siap. Yang keempat, sampai ini tidak boleh berbohong atau tidak boleh menipu. Itu yang keempat. Siap. Yang kelima, ini tidak boleh madat atau sering juga dikatakan hal-hal yang
hukumnya maksiat itu aja sih, 5 itu aja. Selama iya hampir sama seperti alkohol, obat-obatan gitu aja. Nanti mahimo itu. Nanti ini saya bawakan 2. Kalau ini ada, jadi siap nanti diamalkan saja, niat untuk mencari ridha Allah, ridha Tuhan, itu aja. Pokoknya hidup itu gini aja, pokoknya kalau niatnya baik itu dapatnya baik, gitu aja sudah. Makanya kalau pikiran kita baik, kelakuan kita baik, kata kita baik, berpikir baik, pasti hidup kita baik. Ini kan Kang Mujid ini, Kang siapa namanya ini? Musta'im ini paham. Saya itu dulu nggak punya apa-apa, ya nggak bisa apa-apa. Fitnah ya bertebaran luar biasa, tapi nyatanya ya saya selamat-selamat aja. Ya nggak ada masalah sama saya. Ya rezeki tambah lancar walaupun dihantam dahsyat. Mana saya? Apa ada saya melanggar hukum? Nggak ada. Pihak kepolisian ditanya manapun ditanya, ada nggak yang melaporkan saya? Nggak ada. Ya hanya asumsi saja, ya, fitnah menurut saya hanya cobaan saja. Dari dulu, dari pertama saya membangun. Ya alhamdulillah ya banyak saudara seperti jenengan dan saudara banyak. Dan alhamdulillah juga hidup saya selalu bahagia, rezeki nggak pernah putus. Alhamdulillah ya. Yang penting gini, berpikir baik, berkata-kata yang baik, berkelakuan yang baik, mendengarkan yang baik-baik, maka yang kita dapatkan pasti baik-baik. Karena pikiran kita ini nanti akan merespon alam semesta. Itu. Yang penting penuh dengan kasih sayang aja. Saya doakan semoga selamat, niat untuk membahagiakan keluarga, berjuang untuk nusa dan bangsa, insyaallah selamat dunia akhirat. Wah, hidup itu yang penting nggak maksiat pasti selamat, gitu aja wis toh. Percaya sama saya. Hidup itu kalau nggak maksiat selamat. Karena maksiat itu jurang, gitu aja. Dan kalau pengen hidupnya tambah selamat lagi, ya harus mau melakukan ibadah, itu aja. Simple gitu aja hidup itu. Oke. Selamat berjuang. Assalamualaikum. Siap. Oh ya, dapat salam dari Pak Gatot. Siap. Oke, insyaallah nanti saya ke Banten mampir ke sana. Kemarin saya sempat bilang ke beliau tentang pendidikannya panjenengan itu kemarin. Siap. Terima kasih, matur suwun. Assalamualaikum. Dari pertama telepon saya itu masih di Lebanon. Sebenarnya semuanya kan yang penting tersambung silaturahmi itu aja. Walaupun bagaimanapun keadaannya, buktinya dengan saling mendoakan ya selamat begitu. Padahal beliau itu pernah telepon sama saya cerita waktu ada tembakan begitu. Ya alhamdulillah masih selamat itu. Jadi orang selamat itu bukan orang yang nggak mempan dibacok sebenarnya, tapi yang orang itu nggak mau bacok kita gitu. Orang yang sakti itu yang hebat itu sebenarnya juga bukan orang yang nggak mempan dibacok, tapi orang yang nggak mau bacok kita, itu intinya kayak gitu. Bukan yang kebal ditembak, tapi kok ya pas mau ditembak kita nggak ada di situ kayak gitu. Oh ya, orang pas diserang kok ya kitanya pas nggak ada di situ itu yang paling utama sebenarnya. Jadi bejo itu orang yang untung gitu. Orang yang untung tuh kayak gitu. Ya saya anggap hidup saya itu selalu bejo. Hantaman seperti apapun pasti ya mengira saya itu kan di penjara, saya itu pasti disita kan kayak gitu, dari dulu kan kayak gitu. Tapi nyatanya dari padepokan yang lama sampai yang sini saya itu ditutup sudah 4 kali, dan masalahnya pasti bukan dari saya, bukan dari pasien saya, tapi dari orang lain. Dulu ada pasien yang datang terus tiba-tiba nggak punya uang, terus akhirnya saya terima, saya doakan adalah sembuh. Lah ketika sembuh motor saya dibawa kabur. Motor saya itu dibawa kabur, nggak izin sama saya. Akhirnya kan motor saya hilang. Lah 1 minggu orangnya balik lagi ke sini. Orang itu balik ke sini, motornya sudah dijual.
Intinya dia mau minta maaf, terus mau ganti. Akhirnya ya wes tak maafkan, tapi kamu kerja di sini. Nah, karena ada tetangga saya, warga yang tahu kalau ini mencuri motor saya. Akhirnya sama warga, ketika saya lagi keluar, waktu itu sedang ada undangan pembersihan, maling ini dihajar sama warga. Akhirnya rame dibawa ke polsek. Nah dari situ kejadian itu akhirnya saya dikatakan menampung pencuri. Karena waktu dia datang ke sini nggak bawa KTP. Nah pengalaman dari situ siapapun sekarang yang datang ke Padepokan itu harus bawa SKCK sama KTP. Yang ketiga harus ada yang mengantarkan. Kenapa? Karena pengalaman dari yang pertama ini loh, niat kita baik. Orang berobat datang ke sini kita obati, nggak taunya motor saya dibawa kabur. Nah, akhirnya sama warga ketika dia balik lagi dihajar. Tapi tetap akhirnya saya yang kena. Akhirnya walaupun yang dicuri itu motor saya, dia sudah mau niat mengembalikan dengan cara dia kerja sama saya, tapi akhirnya juga saya yang kena. Itu yang pertama. Maka dari pengalaman yang pertama itu akhirnya saya setiap orang yang datang ke sini harus bawa SKCK, bawa KTP, surat boro, 3 ini harus yang menetap yang ada di sini. Kalau yang sekitar datang walaupun 1 hari, walaupun 1 jam, siapapun yang datang ke sini harus bawa KTP. Persyaratan pertama itu bawa KTP. Itu untuk apa? Untuk menjaga hal yang semacam ini. Gitu. Makanya siapa yang masuk kepada Padepokan harus bawa KTP. Itu sampai 4 kali kejadian. Yang terakhir ya yang kemarin itu. Yang penting sambung silaturahmi. Sampaikan ke beliau, saya mengucapkan terima kasih atas sedekahnya, dan saya nggak bisa ngasih apa-apa kecuali hanya kayu saja, hanya kayu ini dari kayu bidara. Nanti kami kirim nanti ke Mayor Pucuk. Bisa dikirim. Bisa. Atau saya kirim dari sini? Ya nanti biar saya kirim. Oh siap. Ini mungkin untuk beliau kebesaran, saya membayarkan beliau dengan jari saya sendiri. Nah kalau ini insya Allah enggak. Dan nanti sampaikan ke beliau, semua benda ini hanya media saja. Siap. Hanya media saja, media atau hanya sarana saja. Siap. Bukan medianya yang menjadi poin utamanya, tapi doanya. Itu yang poin utamanya. Karena selama kita hidup di dunia ya selama itu kita butuh media. Pengen sehat, kenyang ya makan, pengen dapat uang ya harus kerja, kan kayak gitu ya. Ini hanya media saja. Nanti dikasih di map, terus tolong kasih ke anunya, kitabnya untuk diamalkan, ada panduannya, minta ke admin, tinggal dikasihkan ke beliau. Kalau mau minum madu itu baca doanya nggih. Baca doanya. Niatnya. Iya. Ada doanya itu untuk diminum madunya itu. Apalagi yang untuk menjaga kesehatan itu. Siap. Dulu yang pernah nolongin saya itu kemana ya sekarang beliau ya? Tolong dong hubungin. Saya pengen ngobrol sama beliau. Yang satu itu ke Papua. Yang satunya masih ada. Masih ada. Siap. Enggak, saya cuma mengucapkan terima kasih itu aja. Nanti saya sampaikan. Iya. Kalau panjenengan sudah berapa lama di 511? Saya di 511 kurang lebih 7 tahun. Waduh. Saya lama dari Papua. Dari Papua juga? Siap. Saya 18 tahun di sana. Di Papua? Siap. Allahu Akbar. Bintan Baru. Ini ya syukur bisa pindah ke Jawa karena kemarin sekolah perwira itu baru bisa pindah. Mungkin kalau udah sekolah ya susah. Di pekerjaan apapun kalau disyukuri insya Allah ya. Siap. Nikmat apapun itu. Insya Allah saya akan selalu mengikuti aturan dan peraturan yang dibuat oleh baik itu pemerintah maupun pihak-pihak yang terkait itu. Siap.
Untuk saat ini kan saya di intinya kegiatan-kegiatan yang bersifat pondok pesantren dan kegiatan pijat itu dihentikan sementara dulu sampai izinnya itu keluar. Karena saya bangun ini kan saya serahkan ke kontraktor. Siap. Nilainya 15 miliar. Dan ketika pembangunannya jadi kan suratnya keluar. Nah ini kan kurang 1 bulan lagi insya Allah kan suratnya sudah keluar. Siap. Gitu. Jadi memang kalau kita membangun sebuah bangunan kan kalau diserahkan ke kontraktor kan itu urusan kontraktor gitu. Ya. Jadi izinnya kemarin itu yang tidak ada hanya satu, IMB-nya itu, IMB-nya. Dan izin saya memang di tempat ini yayasan Padepokan itu, bukan pondok pesantren, bukan juga majelis gitu. Dan yang dilarang itu pondok pesantren dan majelis. Siap. Kalau izin saya yayasan Padepokan, dan Padepokan itu di bawahnya poin-poinnya ya ada sosial, pengobatan, selain dokter itu sudah ada saya. Siap. Tapi kan ya santai aja kalau saya selain ketua Padepokan kan juga saya properti gitu. Selain properti juga saya barang bekas. Selain barang bekas saya juga kan supplier gitu. Jadi ya santai aja. Kalau masalah pengobatan itu kan ya saya bisa ke Banyuwangi, ke Taiwan, ke Malaysia, ke Banten gitu. Jadi yo nggak apa-apa, ya, santai aja, nggak ada masalah. Malah kemarin Pak Kapolres sendiri yang menyarankan ke saya untuk ya pengobatan di luar dulu gitu, sampai izinnya itu jadi gitu, izin IMB-nya. Walaupun semua rumah itu saya pikir nggak ada IMB-nya, cuman kan masalahnya ini kan tempat viral itu, tempat viral gitu. Dan saya kan ya sangat nurut sama pemerintah, itu nurut saya. Saat ini terima ya cuma tamu aja, tamu silaturahmi gitu. Kalau untuk pengobatan enggak dulu, berhenti dulu di luar. Paling saya datang ke rumah-rumah itu. Dulu memang di sana itu ada parkir itu saya serahkan ke warga, ke tetangga gitu. Saya serahkan ke tetangga kayak gitu. Itu targetnya bayarnya terlalu mahal. Karena satu mobil 15.000, kalau yang sampai 1 hari itu 50.000. Itu lahannya ya lahan punya saya. Dan itu semua hasilnya saya berikan gratis untuk warga. Saya kasih gratis. Tapi bayarnya terlalu mahal gitu. Akhirnya ketika saya pindah ke Padepokan yang baru ini, parkirnya saya gratiskan. Itu juga jadi masalah. Karena apa? Karena yang biasanya mendapatkan uang parkir terus tidak dapat uang parkir, ini jadi masalah. Yang kedua, saya itu selalu memberikan uang itu 5.500.000 ke paguyuban. Jadi di Padepokan lama itu pemuda situ, Pak RT saya itu, RT Padepokan itu, dan beberapa warga itu 6 orang lah, itu membuat sebuah paguyuban, dan itu 1 bulannya saya kasih 5.500.000. Pak RT Riki itu loh, itu dan beberapa warga di situ itu membuat sebuah paguyuban, dan saya kasih per bulannya itu 5.500.000 untuk RT-nya sendiri 500, dan paguyubannya 5 juta itu. Nah ketika saya pindah ke Padepokan yang baru, uang 5 juta itu saya kasihkan ke desa, kegiatan desa waktu itu. Nah karena ketika pindah ke sini yang 5 juta dan yang 500 itu enggak saya kasihkan, itu pun juga masalah.
Ya akhirnya kan ya dan yang bikin masalah yang demo-demo itu ya kemarin ya hanya itu saja, orang-orang itu aja gitu. Jadi yang biasanya dapat terus nggak dapat kan akhirnya di masalah itu ada apa namanya itu, ada perjanjiannya sebelumnya itu, ada perjanjiannya, dan yang tanda tangan di seluruh warga tentang adanya padepokan itu ada, saya tanda tangannya warga itu ada itu, satu orang tuh saya ngasih adalah itu sampai sekitar 42 juta kwitansi itu. Ya, intinya semua tanda tangan warga apa namanya setuju dengan adanya padepokan kayak gitu. Siap. Itu ada sebenarnya, cuman kan saya buat apa sih saya ngebuka hal yang semacam itu gitu. Siap. Kalau saya mau ngebuka itu sebenarnya bisa sangat jelas, karena yang bikin masalah dari dulu ya itu aja gitu, hanya orang itu aja. Cuman kalau saya sudah nurut ya, saya sudah nurut, disuruh begini nurut, disuruh begitu nurut. Tapi kalau terus-terusan di dolimi, terus-terusan di fitnah, terus-terusan diganggu, ya mungkin saya juga akan bertindak gitu. Saya mungkin akan bertindak karena saya sudah ada rekaman dari warga ketika kemarin itu demo malamnya, itu ada warga yang minta ketemuan sama saya 4 orang, dan 4 warga ini menyatakan kalau sebenarnya dia itu demo hanya disuruh aja, dan dia nggak tahu kalau disuruh demo, hanya disuruh kumpul aja waktu itu sama seseorang itu. Jadi nggak tahu kalau disuruh demo. Ini ada 4 warga itu, dan salah satu warganya itu ya bisa dibilang aparat gitu loh, aparat desa maksudnya. Jadi saya ini sebenarnya saat ini hanya tinggal menunggu saja itikat baiknya, hanya tinggal menunggu itikat baik gitu, dan saya hanya berpasrah diri kepada Allah gitu. Apakah masih terus berbuat dolim kayak gitu? Kalau kepada saya no problem. Saya ini ya membangun padepokan ini kan yang lantai 3 ini sampai sekarang per 1 minggu itu saya itu harus ngasih ke kontraktor itu 350 juta. Dan alhamdulillah walaupun padepokan tutup masih tetap bisa memberikan itu. Karena apa? Karena ya alhamdulillah saya sendiri kan supplier pabrik gitu. Jadi rezeki selalu ada kayak gitu. Jadi nggak masalah kalau saya. Cuman saya masalahkan itu kan ada orang yang mau minta didoakan, nggak bisa kan, kasihan orangnya gitu. Terus jangan terlalu dolim lah sama orang itu, jangan terlalu dolim. Saya juga ada screenshot ya, ada screenshot WA gitu. Ada seorang aparat kayak gitu yang menyuruh warga ketika nanti ditanya bilang aja padepokan itu meresahkan gitu. Itu kan sebuah apa itu namanya? Apa namanya? Provokator gitu. Ada screenshotnya. Dan ketika saya sudah mengikuti semua aturan pemerintah, saya sudah tidak buka pengobatan dan sebagainya. Terus kemarin ada aparat orang ini nih yang screenshot saya ini, beliau itu saya lihat di sebuah channel YouTube itu mengatakan katanya padepokan itu masih membuat keresahan gitu. Keresahan yang seperti apa gitu. Masih teriak-teriak gitu ya dan sebagainya. Nah ini kan fitnah gitu, fitnah. Nah ini juga videonya sudah saya simpan dan saya tinggal melihat apakah orang ini tuh masih terus takil metakil kayak gitu, ataukah orang ini bisa diam, bisa berubah gitu. Saya tinggal nunggu aja ini sebenarnya. Dan kalau ada orang ini mengatakan, orang ini mengatakan kalau saya itu enggak sama sekali enggak mengganggu padepokan, enggak ikut campur. Tapi videonya ketika orang ini RT ya,
ketika orang ini nendang pagar padepokan, ketika demo ngamuk-ngamuk, itu saya ada videonya itu. Bahkan yang merusak gambar di padepokan itu pun saya juga ada. Bahkan ada yang mengatakan padepokan melakukan penipuan, ini saya ada itu. Jadi sebenarnya saya itu tinggal menunggu saja. Tinggal menunggu apakah orang ini bisa sadar, taubat, ataukah masih terus berbuat seperti itu gitu. Saya tinggal menunggu gitu. Tapi kalau saya lihat tetap aja membuat kerusuhan itu ya merugikan orang lain. iya, mungkin akan saya laporkan itu. Karena saya sebenarnya bukti-buktinya itu sudah lengkap semuanya. Sudah lengkap. Ketika itu ada yang melempari batu ke dalam, kena mobil, ada yang nendangin pagar itu ada, yang teriak-teriak bilang padepokan penipuan itu saya ada, yang merusak pun juga ada. Jadi tinggal nunggu saja saya itu, tinggal nunggu. Dan izin yayasan padepokan sampai sekarang juga sama sekali tidak dipermasalahkan sebenarnya. Izin yayasan padepokan Nurjat Sejati sampai sekarang masih jalan. Itu yang perlu dipahami. Izin yayasan padepokan Nurjat Sejati sampai sekarang itu tidak dipermasalahkan dan tetap jalan. Dan di dalam izin yayasan padepokan Nurjat Sejati itu ada poin-poinnya, salah satunya bidang sosial, pengobatan dan keagamaan. Di bidang pengobatan namanya alternatif selain dokter itu pun juga ada. Yang dilarang itu adalah kegiatan yang bersifat pondok pesantren, majelis dzikir dan pijat. Sedangkan saya ini bukan pondok pesantren, bukan juga majelis dzikir. Kalau majelis dzikir di sana izinnya di padepokan yang lama. Kalau di sini izinnya padepokan. Jadi kayak orang jualan beras yang dilarang jualan jagung. Seperti itu. Cuman kalau semuanya mau menjawab cuman bisa dengan itu. Cuman kan ya buat apa Bang? Saya juga pengen santai kok kayak gitu. Kalau saya mau jawab ya bisa saja. Karena izin yayasannya padepokan. Sampai lihat tulisan yang di depan itu. Yang dilarang itu izin pondok pesantren dan majelis dzikir. Sedangkan di sini izinnya yayasan padepokan, bukan pondok pesantren. Kenapa saya menggunakan nama padepokan? Padahal saya dari pesantren. Saya dari kecil NU. Karena saya pengen universal, menyeluruh. Seperti Pak Ucok ini, Pak Yor ini kan orang Kristen. Maksud saya kalau saya padepokan itu biar nggak canggung datang ke sini gitu loh. Saya itu menggunakan kebudayaan atau universalnya gitu loh, nggak memandang agama gitu. Itu saya itu makanya namanya padepokan, bukan pondok pesantren gitu. Dengan harapan orang Hindu, Buddha, Kristen semuanya bisa silaturahmi ke sini, nggak canggung kayak gitu loh. Kalau padepokan kan universal. Itu sebenarnya harapan saya itu. Menyeluruh. Iya, menyeluruh. Harapan saya sebenarnya seperti itu. Saya itu sekarang kayak kalau dipikir-pikir sebenarnya ya kayak saya itu nggak makan nangkanya tapi kena getahnya kayak gitu. Karena waktu geger ada orang yang datang yang menolak itu ya bukan saya. Yang nolak itu kan bukan saya. Yang pertama ada tamu yang datang terus yang nolak nggak boleh masuk itu kan bukan saya. Kalau saya malah waktu itu memang saya lagi di dalam, saya keluar tuh pengen beliau ngajak masuk gitu. Tapi akhirnya saya yang kena gitu. Atau yang larang bukan saya. Tapi ya nggak apa-apa lah, saya yakin semuanya yang diberikan Allah tuh yang terbaik untuk diri saya. Yang penting sekarang ya lebih baik berintrospeksi diri, lebih baik bermuhasabah diri. Dan kata Sayyidina Ali itu begini, jangan menjelaskan apapun tentangmu kepada orang yang nggak suka sama kamu, karena itu nggak akan ada gunanya. Dan nggak perlu juga menjelaskan kepada orang yang suka sama kamu, karena yang suka akan tetap suka, yang benci akan tetap benci, kayak gitu. Itu saja. Itu saja.
bahkan sampai kemarin itu ketika ada yang teriak-teriak penipuan itu saya cuma pengen tahu siapa yang saya tipu. Itu saja. Lo itu kamu ngobatin pakai begini begitu, ngobatin pakai dengan media apapun nggak ada masalah apapun, namanya alternatif. Mau pakai madu, pakai sapu lidi, mau pakai sandal, mau pakai apapun, mau ngobatin pakai media apapun nggak ada masalah. Siap. Yang penting kita itu tidak melukai pasien itu, kecuali kalau kita pakai sapu lidi kita pukulkan dia terlukai, nah itu baru salah. Tapi kalau semuanya hanya diginikan saja dan sebagainya, kalau orang itu tidak menimbulkan luka di dalam tulang itu nggak ada masalah apa-apa dengan media apapun. Dan memang ya sesuatu hal yang gaib itu tidak bisa dijelaskan dengan akal logika gitu. Nggak bisa dijelaskan dengan akal logika. Yang penting sekarang ini untuk saya lebih penting untuk kalau yakin sesuatu itu hal yang baik pasti nanti ditolong sama Allah itu aja udah. Yakin itu aja. Yakin itu saja. Semoga panjenengan semua yang berjuang di jalan Allah, berjuang untuk nusa dan bangsa, semoga selamat lah. Amin. Semoga selamat dan diniatkan ibadah. Mau orang berkata seperti apapun ya gak usah difikirkan. Semuanya tergantung perspektif pemikirannya. Kalau ada yang mengatakan, oh seorang tentara itu kalau pikirannya baik ya, dia berjuang untuk bangsanya. Kita sebagai rakyat enak aja tinggal makan, tidur, kerja. Tapi lihat yang ada di perbatasan. Begitu menderitanya, kayak gitu kan? Ya begitu menderitanya lah. Kita tahu seperti itu. Itu kalau perspektifnya baik. Kalau pikirannya baik. Tapi kalau orang yang pikirannya buruk, wah tentara ini cuma makan tidur aja, kan ada yang kayak gitu. Nah, itu kan tergantung dari pikiran orangnya baik atau tidaknya. Kalau ada orang tetangganya itu kaya, kalau pikirannya baik, oh itu tetangga itu kerja keras makanya dia kaya. Kalau pikirannya buruk, wah paling cari punya pesugihan, kan kayak gitu ya. Jadi tergantung perspektif pikiran orang gitu loh. Jadi nggak perlu difikirkan. Kalau ada perkataan yang buruk itu nggak perlu difikirkan. Itu malah hanya menghabiskan energi kita saja. Itu. Kalau menurut saya kalau dalamnya baik nanti yang keluarnya baik-baik. Kalau di dalamnya itu buruk nanti keluarnya itu ya yang buruk-buruk gitu. Kalau panjenengan sekarang tugasnya sudah benar-benar di sini ya? Tetap masih di sini. Masih di sini ya. Siap. Kalau sedang tidak tugas gitu, sini asih apa namanya, kalau ada yang nggak pas ya sampai arahkan ke saya untuk lebih pasnya kayak gimana. Atau ikut saya pembersihan, ikut saya explore gitu. Tak kasih, bener. Kemarin itu waktu saya di Makom Gantung itu ditawar sama salah satu orang berpengaruh di Blitar ini. Ditawar 300 juta. Ditawar 300 juta. Iya, waktu saya dapat yang di Makam Gantung itu. Cuman ya mohon maaf gitu. Ya nggak saya jual. Besok mungkin orang kesini atau sampai kesini. Karena saya cuma dikasih gitu. Saya ini demi Allah ya, saya waktu dapat pusaka itu tek gini, saya pegang tek, ada videonya ya. Tiba-tiba hujan, jual gitu. Tiba-tiba hujan, yang nonton itu ada 20-an orang yang ikut itu. Jadi ketika saya baca doa gitu, baca surat gosamnya surat Alika, tiba-tiba jatuh dari atas tang. Nah ketika jatuh saya pegang, ada kemarin kan videonya. Terus saya naikkan, kayak kerasa pengen naik, tek gitu. Saya pegang begini langsung hujan, terus jual gitu. Terus saya lihat tuh besinya ini, nanti saya lihat satu dulu ya. Besinya itu bikinan orang zaman dulu tapi pencetan tangan. Jadi bentuknya itu dekok-dekok gitu loh. Kayak keris. Iya tapi namanya petok. Iya dekok-dekok kayak gitu. Nah itu kemarin ditawar 300.
Cuma kan ya saya ini cuma dikasih gitu. Ya nggak mungkin saya jual. Kalau kepepet ya bu. Tapi enggak, dititipkan ke saya. Nah ini santri saya sekarang ada di Makom Sunan Bungku. Sampai kalau di Kahertang. kok tahu? Saya telepon dan nomornya nggak aktif. Oh iya. Katanya Mas Agus, oh iya dia masih tuh Di sana. Nah di sana itu ya gitu. Kemarin tuh dapat 5. Ya karena memang saya itu niatnya untuk membantu orang Blitar, namanya Pak Guntur ya. Namanya Pak Guntur, rumahnya di Blitar ini kan dia punya ibu udah tua, punya istri baru melahirkan, dia sakit sudah 3 bulan, perutnya membesar, terus jantungnya bengkak, jadi cairan ini keluar di luarnya usus, jadi nggak bisa ke pembuangan. Tapi sekarang sudah kempes. Mana saya ke sana, saya bersihkan itu, saya bongkar cabinnya ini, tackle-nya ini saya bongkar. Karena kalau saya tarik gitu, saya keluarkan gitu, tek gitu, nanti dikira trik. Akhirnya tackle-nya saya bongkar, terus tak ganti nanti bu, tak ganti. Akhirnya tackle-nya tak bongkar, di dalamnya itu ada semacam buhul gitu. Kayak ikatan, di dalamnya itu ada paku tapi kain gitu diikat kayak gitu. Di Blitar sini ada alamat lengkapnya, itu ada ya, Pak Guntur namanya, Pak Guntur, Pak Keling. Saya kemarin ke sana, besok insya Allah saya ke sana lagi. Kalau di batalion ini katanya ada tongkat komando yang hilang itu. Itu sudah mana lama ya? Sudah lama itu. Itu tidak akan ketemu lagi Gus kira-kira. Temu. Nah kemarin itu di Makom Sunan Bungku dapat 5. Nah 1 itu ada dari Kediri itu yang alhamdulillah menyumbang 200 juta itu, 1 media itu. Ya salah satunya bagiannya saya kasih ke Pak Guntur itu. Pak Guntur itu. Maka sebenarnya kayak dunia ini ya, dunia termasuk di dalamnya itu harta, termasuk wanita. Itu sebenarnya kalau kita tahu ilmunya itu mudah sekali, mudah. Orang-orang kan tahu saya ini kan kesini nggak bawa apa-apa, tukang rosok. Tapi sekarang ya bukannya sombong ya, uang saya itu kalau sekitar 50 miliar kan ada, ya kan? Tempatnya ini aja berapa? 15 miliar bangunannya. Nah, tempatnya sendiri ini 2 miliar, ini 2 miliar. Tempatnya aja ini 7 miliaran. Jadi gitu. Sama kayak kita itu kalau mau cari semut nggak perlu cari semut. Kalau sampai dimanapun ada gula, semut itu pasti datang. Semut itu pasti datang. Kita itu mau cari ikan, gak usah terlalu menafsu melihat ikan, pengen dapat ikan nyemplung di sungai gitu. Iya kalau nggak sungainya nggak dalam, kitanya mati. Ya. Walaupun sungainya nggak dalam, cetek ya, kita loncat di sungai, ikannya lari-lari nggak akan dapat. Tapi kalau kita pasang umpan yang bagus, ya, kayak cacing apalah ya, umpannya bagus, lumut, ikan datang sendiri kok gitu. Sampai kok pengen lihat tiap hari, pengen lihat kupu-kupu bagus, sampai ngejar lah nggak akan dapat nggak. Kupu-kupu bisa terbang sampai nggak iso kok. Ya. Tapi kalau sampai nanam bunga tek gitu, nggak cuma kupu-kupu yang datang, capung lo datang, tiap hari sampai bisa lihat kayak gitu. Dan pengen apa menangkap ayam ya, mbak kejar lah, kesel lah. Cari aja beras itu datang sendiri jiret gitu, enak gitu. Tapi yang perlu untuk dipahami satu hal mawon, mungkin jenengan nanti suatu saat pensiun atau sekarang bikin usaha. Ketika bikin usaha jangan hanya mengandalkan logika, nggak akan sampai. Contoh ya, sampai jualan rokok. Sampai jualan kan cuma menempatkan satu barang di sini tok, tek. Namanya di warung atau di toko. Tapi yang menggerakkan hati orang-orang untuk membeli rokok ini loh. Makanya di pasar itu jujur warung berbeda-beda, tapi yang laris lagi aku. Jualannya sama, ini yang dibeli itu. Makanya ada yang menggunakan pengasihan dan lain sebagainya kayak gitu. Ya karena itu tadi, ketika bekerja jangan hanya mengandalkan logika tok. Makanya yang dibilang akal sehat, akal cerdas itu bukan hanya logika, tapi juga harus menggunakan batin kita kayak gitu.
Nah, kalau bicara tentang batin, itu kita harus paham bahwa kita hidup ini sudah ada 4 sedulur batin. Yang kiri, yang kanan namanya Hafidhah, yang kiri namanya Qorin. Tinggal kita aja mau menggunakan yang mana. Suka sama perempuan menggunakan yang kiri namanya pelet. Mau nyakitin orang pakai yang kiri namanya santet. Cari pesugihan lewat yang kiri namanya ngepet, kan gitu. Kalau yang kiri, kalau yang kanan beda lagi. Yang kanan namanya mahabbah, kerezekian, kayak gitu, beda. Tinggal mau pilih jalan yang baik atau jalan yang buruk. Gitu aja. Hanya itu saja. Ya, jangan hanya mengandalkan logika, nggak susah. Walaupun mau sukses itu lama. Kecuali kalau memang sudah takdirnya sukses, nggak diomong gila itu orang itu nggak pernah sholat, orang itu beda lagi, beda sama kita ini beda. Kita ini ada kewajiban merubah nasib, bukan terima nasib. Merubah nasib itu harus beda, jalannya berbeda, nggak sama karena nasib itu bisa dirubah. Rezeki pun juga bisa cepat, bisa lambat, bisa terhalang. Apa yang menghalangi rezeki? Terutama maksiat. Yang paling utama ya melawan orang tua, itu rezekinya terhambat. Makanya ada doa begini, ya Allah, kalau rezekiku di langit turunkanlah. Ya Allah, kalau rezekiku jauh dekatkanlah. Ya Allah, kalau rezekiku sulit mudahkanlah. Ya Allah, kalau rezekiku di bumi munculkanlah, kayak gitu. Ada doa-doanya kayak gitu. Ya doa itu kan sebenarnya bukan hanya tentang kita meminta itu, tapi mensifati sifatnya Allah. Garam sifatnya asin, gula sifatnya manis, gitu. Mensifati. Sekarang jenengan selain sebagai anggota ada kegiatan yang lain? Saya tidak ada. Belum ada. Tidak ada. Iya. Aparat kan juga ada yang di sini. Siapa? Sudah kenal ya? Aparat yang bertugas di sini. Gunawan. Yang bertugas di sini pertama Pak siapa? Itu berarti Babinsa. Bukan. Bukan. Yang jadi ini satpam saya itu. Oh, ada. Pak siapa itu namanya? Lupa. Ada pensiun itu ya? Itu sudah ada pensiun. Dapat sini ya? Dapat sini. Orangnya baik, orangnya enakan. Saya tidak ada kegiatan selain ini, selain tentara ini. Pengen juga sebenarnya, tapi ya belum ketemu mungkin. Saya insya Allah mau beli ini sawah, terus sawah kan nanam padi. Siap. Nah padi di sampingnya, makanya saya sedang cari lahan. Sampingnya nanti penggemukan sapi. Saya sudah dapat timbangannya saya 40 juta timbangannya sapi. Lah maksud saya kan ini kan nanti kan nanam padi kan 3 bulan sekali kan. Kalau kita nanam namanya beli lahan 2 hektar gitu aja ditanemin, selama panen ini nanti kan nunggu 3 bulan ini masih ada cuman 1 hektar ya, 2 hektar kita nanam padi kan. Sapi itu kan kalau walaupun itunya sudah kering kan tetap mau gitu. Mau. Selain itu kan nanti dibelikan kayak konsentra dan lain sebagainya. Jadi penggemukan sama nanti padinya, berasnya kita makan, pohonnya kita kasih ke sapi, sapinya gemuk kita jual gitu. Kalau sampai mau gabung sama saya, ayo. Siap. Pensiunnya masih lama nggak? Di sini ya masih lama. Tidak fokus pasti. Kalau itu harus fokus. Kalau di Kerjaan bagaimana ya? Kalau sudah pensiun baru bisa fokus. Kalau tentara ini takdirnya kayaknya ya. Tapi ya tidak. Tapi kalau dibilang ayem ya ayem. Pas lah istilahnya. Ayem. Bagus. Pas cukup Iya. pokoknya. Ayem insyaallah. Karena saya dulu pernah punya bapak tiri namanya Mbah Manaf, itu juga orang pensiunan itu Mbah Manaf.
Kalau bapak saya sendiri Pak Sutowo itu guru ngaji. Terus setelah beliau meninggal, ayah saya, ibu saya itu meninggal dengan Pak Mbah Manaf itu orang Lampung itu juga pensiunan gitu, pensiunan. Jadi ya cukup gitu, cukup. Iya cukup. Siap. Siapa yang nyari biar Ustaz tak serah nih anggota. Insya Allah besok malam saya ke Gua Selo Mangkleng. Baca Mangkleng. Kalau mau ikut ya monggo, ayo. Terutama sebenarnya tujuan saya malam ini kan, saya kan itu di apa itu namanya, di Om Yang Gimbe. Sungguh pengalaman yang luar biasa ketika diri kita itu mengetahui tentang leluhur kita. Luar biasa, pengalaman yang sangat luar biasa. Kita ini bukan bangsa yang kecil loh. Sungguh kita ini bangsa yang sangat besar. Bahkan saya punya keyakinan nanti yang menjadi polisinya dunia saat ini kan Amerika yang menjadi negara adidaya, tapi nanti akan beralih ke Cina. Coba lihat, ini kata-kata saya ya. Siap. Saya punya ini buat feeling atau rasa ya. Yang akan menjadi negara adidaya saat ini memang Amerika saat ini. Tapi ketika saya tidur di Om Yang Jimbe, saya itu seperti melihat seperti tayuhnya atau yang menjadi negara adidaya untuk ke depan bukan Amerika lagi, tapi pindah ke Cina. Akan perang nanti begitu kira-kira. Saya melihat seperti itu. Baik itu perang secara global, perang secara dolar dan secara keuangan dan perdagangan. Karena perangnya sudah mulai berbeda. Yaitu itu juga sudah termasuk perang. Tapi yang jelas nanti yang menjadi negara adidaya bukan lagi Amerika, tapi pindah ke Cina. Dan nanti lihat ketika Cina, maka nanti Indonesia juga akan jaya. Akan jaya. Indonesia nanti jaya. Akan ada masanya masanya Cina begitu kira-kira. Ada masanya seperti itu, tapi nanti akan berbalik kembali. Akan kembali berbalik, sangat besar Indonesia. Nanti akan ada masanya seseorang itu yang jadi presidennya itu dari Jawa Timur. Ini cuman feeling ya, maksudnya cuman apa ya, bisa dikatakan mungkin halusinasi atau isyarah ya, kalau menurut saya isyarah. Karena menurut saya orang-orang besar dulu, bahkan kerajaan besar itu yang paling banyak dari mana? Bung Karno dari mana? Jawa Timur. Supriyadi Jawa Timur. Kerajaan-kerajaan besar dulu Jawa Timur. Karena Jawa Timur ini wiwitaning. Jawa Timur itu pondasinya, kakinya itu Jawa Timur. Pusarnya itu Jawa Tengah. Makanya tumbal yang dipasang oleh Syekh Subakir itu di Gunung Tidar, yaitu di Jawa Tengah. Mukanya Indonesia itu di mana? Jawa Barat, di ibu kota Jakarta. Jawa Timur kakinya. Jawa Timur itu kakinya. Maka lihat nanti ketika pemimpin Indonesia dari Jawa Timur, orangnya ini bukan dari kalangan keturunan, bukan dari keturunan Soekarno, bukan juga keturunan dari Soeharto, bukan. Dan nanti mulai naiknya itu ya setelah pemerintahannya
akan datang. Bukan yang ini, bukan yang 24 ini. Lihat nanti yang ketujuh. Hitung sekarang. Hitung. Nanti lihat sampean. Saya ini cuman feeling saya seperti itu. Bukan, negara kita itu sebenarnya negara yang besar. Negara kita itu leluhur kita besar. Makanya kemarin pas saya ke Om Yang Jimbe, di sana itu tenangnya luar biasa. Seorang yang saya dapatkan itu. Dan wali-wali Allah itu sebenarnya tidak ada yang mati. Tidak ada yang mati. Wali Allah itu tidak ada yang mati. Wali Allah itu naik, diturunkan lagi kepada seseorang yang belum pernah melakukan zina. Itu nanti baru menitis kembali begitu. Bahkan saya sempat ngobrol, insya Allah ini ya, dengan Bapak Supriyadi. Ada beberapa hal yang kemarin waktu saya ketemu sama, diundang sama itu bintang 2 itu kan ya, membahas tentang itu. Pokoknya kalau orang nanti orang Jawa ini sudah benar-benar kembali ke Jawanya, ini luar biasa nanti pada akhirnya. Bahasa dan huruf yang benar-benar ada artinya itu hanya ada 3: Arab, Cina, dan Jawa. Itu. Cina juga ya berarti. Iya, di setiap hurufnya itu ada feng shui-nya gitu, ada artinya itu. Kalau bahasa Arab itu ada khodamul ayatnya gitu. Saya dulu waktu ikut Hamid, beliau menyampaikan ke saya, kalau bisa istiqomah membaca ya latif itu satu malamnya itu 12.000, diamalkan 41 hari. Kalau seumpamanya tidak kaya, ludahi muka saya, gitu kata beliau. Akhirnya saya amalkan. Sangat luar biasa, tidak bisa diceritakan ke siapapun. Bahkan saya dulu pernah gila, makanya sama kiai saya dikasih nama Jadab. Jadab itu artinya gila, gila kepada Allah maksudnya. Karena saya itu dulu pernah gila, jadi senyum sendiri, ketawa sendiri gitu. Itu saya terjadi itu sampai 3 bulan. Jadi ketawa sendiri, senyum sendiri, ketawa lagi, senyum lagi gitu. Karena waktu itu yang saya rasakan itu, ya latif itu kan artinya Allah yang maha lembut. Hampir sama kayak seperti ismuzat, dzikir Allah, Allah, Allah itu. Jadi melihat apapun itu seperti yang terlihat itu Allah itu. Emang ini nggak bisa diomongkan ya, karena ketika dzikir itu tuh badan tuh nanti kayak bergerak sendiri gitu. Ada pergerakan itu, ada pergerakan yang kalau diikuti itu nikmat ya gitu loh. Kan kayak orang gila, kan kayak orang gila. Jadi asma-asma Allah itu nanti kalau benar-benar kita riyadhoi, benar-benar kita kholwati, kita benar-benar kita rasakan ya, itu sebenarnya kayak kita sholat itu nanti bukan kita yang menggerakkan tubuh kita, tapi asma-asma Allah itulah yang menggerakkan tubuh kita, sehingga terasa nikmat gitu, terasa sangat nyaman kayak gitu. Nah, rasa nikmat itulah yang disebut dengan hakikat. Jadi ketika syariat itu menjalankan aturan suatu tindakan yang nyata, kalau tarekat itu adalah perjalanan gitu, keistiqomahan, mengamalkan, kalau orang Jawa bilang tirakat. Nah dari situlah nanti bisa merasakan itu, bisa merasakan nikmatnya ibadah, gitu. Jadi orang itu sebenarnya tidak akan melakukan maksiat ketika bisa merasakan nikmatnya taat.
Yang dimaksud dengan hakikat itu rasa gitu loh. Kalau kita ketika dzikir kok merasakan enak, sudah masuk hakikat. Jadi sebenarnya syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat itu bukan suatu hal yang tingkatannya tinggi kayak gitu terus kamu nggak usah ngomongin ilmu makrifat, kamu aja syariatnya nggak benar, bukan kayak gitu. Syariat, tarekat, hakikat dan makrifat itu adalah satu tindakan dalam satu perbuatan. Jadi bukan tingkatan, tapi tatanan itu. Orang makrifat itu nggak beda jauh kayak orang minum kopi gini aja, nggak usah repot, nggak usah kayak kalau saya itu sudah makrifat, saya itu nggak perlu ngelakuin syariat, itu salah total. Orang ngomong kayak gitu nggak tahu. Karena orang makrifat itu sama kayak orang kopi gini loh. Ketika kita minum kopi, ini kan satu perbuatan. Jadi kopinya ada, dipegang ini syariat, mengangkatnya ini adalah tarekat, merasakannya ini adalah hakikat, dan yakinnya kopi ini manis disebut dengan makrifat. Jadi belajar makrifat itu nggak ribet, satu tindakan. Kamu kalau sudah bisa merasakan dzikir, kok dzikir itu enak, nyaman, nggak pengen semua masalah kamu kayak hilang, makrifat. Syariat itu udah masuk ke tarekat, udah enak, udah masuk ke hakikat. Kalau kamu sudah bisa merasakan nikmatnya sholat, ya tenang gitu, kok kerasanya nyaman, itu sudah masuk ke hakikat itu. Sudah. Jadi sekarang tinggal bagaimana caranya supaya kita itu bisa merasakan nikmatnya sholat. Jadi sholat itu ada sholat raga, ada sholat cipta, ada sholat rasa. Ini harus dikaji lagi. Bagaimana sholat raga? Tentu ya harus belajar syariat dengan benar. Sholat rasa itu bagaimana? Sholat cipta itu kayak gimana? Jadi seluruh tubuh kita nih, kayak telinga, pokoknya hawa songo ini diajak sholat. Nah, sekarang bagaimana cara mengajak sholatnya? Gitu. Ini harus dikaji lagi. Gitu. Dan perlu untuk dipahami, ketika kita minum kopi, manisnya kopi, jangan sampai cerita kepada orang yang tidak pernah minum kopi. Sama nggak minum kopi kan itu? Anggap aja sama nggak pernah minum kopi. Lalu saya ceritakan jenengan, Pak, kopi itu nikmatnya luar biasa loh Pak. Sama pasti jawab bohong, begitu kang ngapusi, orang mungkin. Karena saya nggak pernah minum kopi, nggak pernah minum kopi. Yang saya tahu kopi itu pahit langu. Gitu. Makanya jangan menceritakan apapun yang kamu rasakan, ketika kamu mengamalkan. Kowe contoh sampean wirid ya Latif terus moro-moro iso terawangan, iso ndongane wong, ngerti isyarat, cerita ke orang nggak akan dipercaya itu. Kalau cerita ya harus siap-siap kayak saya. Dianggap penipu. Dianggap penipu atau dianggap tukang bohong. Karena rasa ini kan tentang batin kita gitu. Jangan diceritakan ke orang, apalagi ditunjukkan. Kalau ditunjukkan jadi perdebatan nanti akhirnya. Kayak gitu. Jadi dan ini untuk memahami nikmatnya kopi ini juga nggak bisa keburu nafsu, itu nggak bisa. Contoh sampean saya bilang ya Pak, saya itu ngamalin sholawat sehari 1000 kali disambungkan dengan ya Latif, itu saya kaya. Lu sampean terus mengamalkan itu, adalah sampean nggak kaya, terus nganggap saya nipu, bohong, itu juga nggak bisa. Sampean saya bilang kopi itu nikmat, lu sampean kopi mbok telen ning gelas langsung mbok kasih air panas mbok ombe. Jadi sampean nggak sabar gitu loh. Yo enake melonyoh lambene. Karena ada prosesnya gitu. Harus tahu kopinya seberapa, gulanya berapa. Siram air panas, ditunggu dulu sampai dingin. Sampai anget lah. Ketika anget pun juga nggak digluguk gitu, enggak. Pelan santai gitu dinikmati. Gitu sambil rokokan gitu baru bisa gitu. Nah itu itu. Terus bagaimana supaya bisa merasakan kembali lagi kayak gitu, supaya bisa merasakan nikmatnya wirid, manfaatnya wirid, sholat malam, atau manfaatnya tarekoh tadi. Kenapa setiap tarekoh itu yang pertama harus ada mursyid, harus ada guru. Karena gurulah nanti yang akan tahu makanan yang cocok untuk muridnya, itu hanya mursyid. Karena amalan itu makanan batin. Jadi kalau makanan dohir itu ya
Kalau orang Jawa bilang itu uripe raga itu sego, kalau uripe sukma batin itu donga. Jadi makanan dohir kita itu nasi, sayur, kopi, minuman kayak gini. Kalau makanan batin kita itu adalah zikrullah. Dan tapi harus tahu porsi makannya, terus makanan yang cocok untuk batin kita itu harus tahu. Nah, yang tahu itu guru kita. Makanya harus punya guru. Selain itu kalau memberikan makanan batin nggak bisa. Sekarang makan banyak, besok nggak makan, ya nggak akan hidup. Ya kayak kita masih kecil aja, makanya itu harus istiqomah gitu sampai akhirnya hidup hatinya gitu. Kuncinya juga harus istiqomah. Harus istiqomah memberikan makanan batin itu. Ya mungkin yang kalau masih kecil caranya mungkin harus dirayu dulu. Karena belum tahu manfaatnya. Wah, kamu kalau kita masih kecil tuh kalau ibu kita mengasih makan itu kan dirayu dulu. Oh, nanti tak beliin jajan gitu. Mungkin kalau masih pertama mengamalkan amalan tuh kalau di beberapa pesan itu oh nanti kamu bisa terawangan, bisa raga sukma, bisa ngobatin orang, bisa kebal, itu rayuan. Karena orang itu memang biasanya kalau nggak dirayu itu nggak mau. Tapi nanti dengan harapan ketika sudah merasakan nikmatnya itu nggak tertuju lagi pada rayuan, pada fadilah tadi itu. Makanya perlu yang namanya dipaksa. Dari dipaksa nanti lama-lama itu biasa, dari biasa akhirnya suka, begitu. Akhirnya suka, dipaksa dulu untuk yang pertama. Yang melakukan amalan itu yang pertama ya harus dipaksa, Nanti lama-lama sadar. Lah susahnya itu istiqomahnya itu yang berat ya Pak. Istiqomahnya. Saya itu waktu dikasih amalan tasik rajah ya, itu biasanya saya itu nggak berhubungan sama istri 1 minggu 1 bulan itu biasa Pak, nggak ada perasaan gimana. Tapi ketika dikasih dzikir hu Allah itu, ketika kita mau masuk ke rumah itu harus dzikir hu Allah itu 11 kali, dan selama 7 hari itu tidak boleh berhubungan dengan istri. Itu saya baru dapat 3 hari sudah nggak kuat. Wah, rasanya itu kayak setahun nggak berhubungan, kenceng, nggak tahan saya. Itu loh, makanya Gangguan. cobaan itu pasti ada. Cobaan itu yang paling berat itu yang paling kita sukai, yang paling berat itu. Kalau sukanya sama wanita ya ke wanita, sukanya ke harta ya itu cobaannya gitu. Itu yang paling berat. Melakukan amalan itu penuh dengan cobaan. Dan kalau saya dulu ketika dikasih amalan itu nggak semudah kayak orang zaman sekarang. Saya dulu itu ngabdi 2 tahun itu hanya dikasih 1 amalan. Bahkan saya pernah diminta kan saya 1 ijazah, 1 sholawat, tapi disuruh meminta ijazah ke 41 kiai dengan cara jalan kaki. Pernah saya itu suruh minta ijazah ke Mbah Ihsan. Waktu itu abah saya sampai menjaluk ijazah dari Mbah Ihsan itu. Saya cari Mbah Ihsan sampai saya ubek-ubek Nganjuk itu. Saya tanya di mana ada namanya kiai. Sampai 3 bulan saya muter-muter cari yang namanya Kiai Ihsan ini. Gak ada yang tahu. Dan setiap pondok pesantren yang saya tanyai gak ada yang namanya Mbah Kiai Ihsan itu gak ada. Sampai akhirnya saya berhenti di stasiun. Tapi stasiun bukan stasiun yang baru ya, stasiun lamanya Nganjuk. Di stasiun lama Nganjuk. Di sana itu akhirnya saya sholat subuh. Ketika sholat subuh itu saya ketemu sama seseorang musafir. Beliau saya tanya, Assalamualaikum, waalaikumsalam gitu. Saya tanya, ngobrol-ngobrol, akhirnya beliau tanya ke saya, jenengan itu di sini lagi apa? Saya juga lagi muter-muter gitu. Oh berarti jenengan yang musafir, aku musafir mau tuh, pokoknya aku mulai sering Mbah Ihsan gitu. Beliau bilang saya itu di Nganjuk ini sudah 7 bulan. Seluruh Nganjuk sudah saya hubungi, kata beliau.
nggak ada yang namanya Kiai Ihsan. Yang ada yang namanya Ihsan itu tukang sapu, tukang nyapu di terminal, itu ada. Tapi orang itu bukan kiai gitu. Orang itu nggak, setahu saya nggak punya rumah, makanya yo makan dari sampah gitu. Dan itu tukang sapu jalan, itu saya tahu namanya Ihsan itu gitu. Akhirnya ya wes, coba tak saya temuin gitu. Terus setelah saya temui ya saya coba untuk ngobrol gitu. Songong mbak orangnya, songong gitu, kayak ya tamu-tamu assalamualaikum, salam, itu orangnya jawabnya kayak gitu. Terus nyapa, songong gitu loh orangnya. Nggih nyuwun ngapura gitu, mohon maaf saya ini Samsudin gitu, saya suruh sama kiai saya ini gitu. Beliau meminta saya untuk mencari namanya Ihsan. Yo nyapa ngono, yo nyapa gitu. Sama sekali nggak itu. Tapi setelah saya dekat sama beliau, saya lihat dari sorot matanya.